Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu berkaitan dengan konsep penyajian data. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi ini, terlebih dahulu kita mereview materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang dasar-dasar statistika. Kita sudah mengenal pengertian dari statistik, pengertian dari parameter, pengertian dari statistik deskriptif dan lain sebagainya, yang merupakan istilah-istilah dasar yang mesti kita ketahui definisinya, karena beberapa istilah ini akan sering kita jumpai di dalam mata kuliah statistik ini di kedepannya. Nah, terlebih dahulu di sini kita akan mengenal tentang penyajian data, ya. Dalam statistik itu kita ketahui bahwa kita akan melakukan proses pengumpulan data, ya, baik dengan menggunakan kuesioner, wawancara, metode tertulis, ya, ataupun dengan menggunakan pengukuran di laboratorium atau di lapangan secara langsung. Nah, data-data yang kita dapatkan ini selanjutnya tentu akan kita lakukan pengolahan terlebih dahulu, ya, agar data-data tersebut bisa dilakukan analisis dengan mudah. Nah, terlebih dahulu kita mengenal dulu apa yang dimaksud dengan data. Nah, sekarang coba Anda pikirkan dalam pikiran masing-masing apa yang dimaksud dengan data. Anda definisikan sendiri, ya. Oke, sudah ya. Nah, saya yakin di masing pikiran Anda sudah mempunyai definisi apa yang Anda definisikan atau Anda katakan atau Anda maksud tentang data itu. Nah, secara kehidupan sehari-hari kita sangat erat kaitannya dengan data-data yang barangkali kita tanpa kita sadari, ya, kita sudah mengumpulkan data-data itu. Nah, apa itu data? Data itu adalah informasi, ya, informasi terkait suatu fenomena atau suatu kegiatan atau suatu pengukuran langsung yang kita peroleh dengan menggunakan instrumen ukur. Nah, itulah yang dimaksud dengan data. Jadi data-data ini bisa bersifat kuantitatif, bisa bersifat kualitatif, ya. Seperti misalkan Anda bertanya kepada seseorang di jalan, Anda bertanya, nah secara tidak langsung Anda sudah mendapatkan sebuah data, ya. Atau Anda membaca buku atau membaca koran atau membaca artikel-artikel di internet, secara tidak langsung Anda sudah mendapat informasi data. Nah, jika data-data tersebut dikumpulkan, maka data tersebut akan menghasilkan suatu informasi baru yang barangkali bisa kita lakukan analisis. Nah, untuk lebih dalam kita mempelajari ini, kita akan mempelajari terlebih dahulu bagaimana cara mengumpulkan data-data ini. Nah, data yang pertama kali kita dapatkan dari observasi itu disebut juga dengan raw data atau data mentah, ya. Biasanya data-data yang sudah kita dapatkan ini dalam observasi ini masih belum terkelompok, ya, masih dalam bentuk acak atau belum tersusun secara numerik. Nah, data-data ini agar lebih mudah kita analisis, sebaiknya kita olah terlebih dahulu agar data mentah tadi bisa lebih mudah kita lakukan analisis untuk mengambil suatu kesimpulan. Nah, bagaimana mengolah data yang jumlahnya sangat banyak? Pasti kita kesulitan. Kalau datanya hanya berjumlah sedikit, itu dengan gampang kita bisa mengetahui suatu informasi. Tapi kalau datanya berjumlah jutaan, ribuan, bahkan ratusan, ya, bahkan lebih banyak lagi dari itu. Nah, data-data seperti itu agak sulit kita untuk bisa mengambil suatu kesimpulan. Untuk itu lebih efektif kalau datanya banyak, kita lakukan suatu pengolahan data, ya, agar kita bisa mendapat suatu informasi lebih cepat. Baik, untuk data yang jumlahnya besar, kita kelompokkan. Nah, proses pengelompokan data yang besar ini itulah yang dinamakan dengan frekuensi. Sebagai contoh, misalkan pada slide di depan itu frekuensi tinggi badan 100 siswa SMA. Nah, jadi ada 100 siswa, kita ukur tinggi badannya, maka kita akan mendapatkan 100 data, ya, 100 data tinggi badan. Nah, kalau data ini
lebih mudah kita simpulkan kalau kita membuat pengelompokan. Contohnya di depan ada 5 kelompok, kita bagi dari 100 siswa, kita bagi 5 kelompok data. Ada yang 60 hingga 62, 63 hingga 65, 66 hingga 68, 69 hingga 71, atau 72 hingga 74. Ada 5 kelompok data. Kalau Anda amati dari tabel ini, apakah Anda bisa menyimpulkan data tersebut? Kalau Anda baca dari tinggi badan yang sudah dikelompokkan, dari frekuensinya, Anda bisa menyimpulkan suatu informasi. Ya, kesimpulannya apa? Ada sekitar 42 orang, ya. Kalau kita lihat di sini ada sekitar 42 orang. Nah, yang memiliki tinggi badan 66 hingga 68 inci. Ya. Dan siswa yang tinggi badannya 72 hingga 74 itu berjumlah 8 orang, dan siswa yang tinggi badannya 60 hingga 62 berjumlah 5 orang. Nah, di sini kan kita dapat informasi, berarti di kelas tersebut rata-rata tinggi badannya 66 hingga 68, dan ada beberapa siswa yang tinggi badannya tinggi 72 hingga 74, ya, siswanya. Nah, ini informasi ini sebagai contoh, ya, sebagai contoh saja. Nanti kalau real di lapangan mungkin itu lebih menarik lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada beberapa istilah dalam kita mempelajari frekuensi ini, ya. Yang pertama interval, ada yang disebut juga dengan batas kelas, ada yang disebut juga dengan lebar interval kelas, ada yang disebut juga dengan tanda kelas, ya. Jadi kalau kita di sini ketahui interval, ada batas, ada lebar interval, dan ada tanda kelas. Nah, di sini definisi masing-masingnya adalah interval itu adalah suatu tetapan kelas-kelas dalam suatu distribusi, ya. Interval itu adalah tetapan, kita akan menetapkan, atau suatu kesepakatan, ya, kesepakatan kita ingin membagi data tersebut menjadi berapa kelompok, berapa distribusi, jadi kelas-kelas, ya. Nah, di sini ada lagi yang dinamakan dengan batas kelas. Apa itu batas kelas? Adalah bilangan terkecil dan terbesar, ya. Bilangan terkecil dan terbesar dalam suatu data. Jadi kalau ada 100 data tinggi badan, yang mana yang paling tinggi datanya? Itu batas terbesar. Yang mana yang paling kecil? Itu batas terkecil, ya. Atau nilai terkecil. Nah, di antara rentang nilai terkecil dan terbesar ini itu disebut juga dengan batas kelas. Nah, terus ada lagi disebut juga dengan lebar interval kelas, ya. Lebar interval kelas ini adalah selisih antara batas di atas dan batas di bawah dari kelas itu, ya. Misalkan dari 60 hingga 62, berarti lebar intervalnya adalah 3, 60, 61, 62, ya, dan seterusnya. Nah, ada juga disebut juga di sini tanda kelas, yaitu titik tengah interval kelas. Nah, kalau kita lanjutkan di sini, bagaimana caranya kita membuat tabel frekuensi? Yang pertama kita lakukan adalah kita menetapkan dulu data yang paling besar dan data yang terkecil dari data mentah yang kita miliki. Kita punya data mentah, kita lihat data yang paling besar angkanya berapa, data yang paling kecil angkanya berapa. Kemudian kalau sudah kita dapatkan, kita ketahui nilai batasnya, range-nya, batasnya, ya. Jadi kalau dari 100 orang tadi tinggi badannya misalkan paling kecil itu misalkan 60, ya. Paling besar misalkan 80, berarti ranknya adalah 20, gitu, ya. Nah, sekarang dengan rank yang kita ketahui, kita bagi. Dengan rank 20 tadi kita ingin bagi berapa kelas, ya. Biasanya kita batasi minimum itu sebaiknya minimum itu 5 dan maksimum itu 20 kelas. Nah, ini tentang batasan yang mungkin sering digunakan. Jadi dari 20 data tadi kita mau bagi 5 boleh, mau bagi 6 boleh, mau bagi 20 boleh, batas maksimumnya. Nah, di sini kita tetapkan, ya, bergantung dengan jumlah data yang kita miliki. Nah, di sini diupayakan agar tanda kelas merupakan data observasi sesungguhnya. Hal ini juga untuk mengurangi yang disebut juga dengan grouping error. Grouping error itu apa? Adalah suatu nilai atau suatu kesalahan yang terjadi apabila kita mengelompokkan data dari data sesungguhnya. Ya, jadi misalkan kita punya data 100 tadi, kita kelompokkan menjadi 5, ya.
tanpa kita sadari kita mengelompokkan data dari 100 menjadi 5 tadi, itu ada informasi-informasi yang hilang. Nah, informasi-informasi tersebutlah yang dinamakan dengan grouping error, ya. Ada sebagian informasi yang hilang, namun minim, ya. Nah, semakin banyak datanya, ribuan, jutaan data, dan kita kelompokkan dalam jumlah sedikit, semakin banyak lagi errornya, ya. Jadi ada kesalahan. Nah, gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk menghitung lebar interval kelas ini, kita gunakan rumus D sama dengan range per batas interval kelas, ya. Range tadi kita dapatkan dari nilai terbesar dan nilai terkecil. Banyak interval kelas tadi dari yang sudah kita sepakati antara 5 hingga 20 nilainya. Nah, selanjutnya ada starting point. Starting point ini mulailah dengan bilangan yang paling bawah atau nilai yang paling rendah di suatu interval kelas. Interval kelas pertama dapat dipilih dari data yang terkecil. Nah, dengan menggunakan limit, biasanya dengan menggunakan limit batas terkecil tadi dan lebar, kita bisa menentukan lebar interval kelas, ya. Nah, selanjutnya sudah kita dapat lebar interval kelas yang sudah kita bagi misalkan jadi 5, kita dapat lebarnya 3 tadi, kita buat 5 kelas, maka sudah kita bisa menentukan batasan-batasan atau interval-interval yang secara teratur, dan upayakan lebar interval tadi di antara kelas-kelas tadi sama. Jadi kalau 3, 3, 3, contoh misalkan pada soalnya tadi, pada contoh soal tadi yang tinggi badan tadi. Nah, kalau di sini kita lihat di sini, ya, sini 60 hingga 62 3 lebarnya, 65 hingga 64 3. Nah, ini konstan 3 semua, ya. Jangan ada yang 3, 3, 3, 4. Nah, itu nggak boleh, ya. Sebaiknya lebarnya harus sama di setiap kelas. Nah, itu dia. Oke. Contoh misalkan di sini ada 80 siswa yang melakukan ujian matematika, ada 80 data. Ya, sini ada 80 data. Nah, dari 80 data tadi, data nilai tertinggi itu adalah 97, nilai paling besar, dan nilai paling rendah adalah 53. Artinya rank data ini adalah 97 kurang 53, nih ranknya adalah 44. Nah, ini kita dapat rank, ya. Ranknya dapat. Nah, sekarang sudah kita dapatkan range-nya, kita tetapkan jumlah kelas. Nah, dalam hal ini kita ambil jumlah kelasnya, kita tetapkan sendiri nih, antara 5 hingga 20, misalkan kita ambil 10 misalkan gitu. Jadi lebar interval kelas adalah 44 dibagi 10, 4,4. Nah, ini kan nilainya kan bilangan desimal, jadi seharusnya kita buat jadi bilangan bulat, yaitu 5. Jadi kita bulatkan 5, ya. Kenapa tidak boleh kita bulatkan 4, Pak? Lebih kita bulatkan ke atas, ya. Nah, gitu. 5. Jadi diambil bilangan 50 jadi limit bawahnya. Sini kan nilai paling rendah tadi adalah 53, ya. 53. Nah, kita ambil yang dibulatkan ke bawah, yaitu 50, ya. Tidak boleh dibulatkan jadi 60, nggak boleh, karena nilai paling rendahnya 53, nggak masuk 53 nya nanti kalau kita buat paling rendahnya 60. Jadi kita harus buat paling rendahnya itu 50. Nah, selanjutnya limit bawah tadi kita tambahkan dengan lebar interval 50 tambah 5, jadi 55, ya. Ada 55 batas atasnya, tapi batas atas ini kita sesuaikan dengan nilai 50 batas bawah tadi. 50 kita tambah 5, 50 termasuk hitungan 50, 51, 52, 53, 54. Jadi 5 maju 5 jadi 54. Nah, 54 untuk interval kelas pertama. Nah, untuk kelas kedua mulai dari angka 55, nah, sampai 59 dan seterusnya. Nah, jadi selanjutnya, nah, seperti ini sudah terbagi jadi 10 kelas, ya. Sudah terbagi jadi 10 kelas. Ini ada 10 kelas dengan lebar yang sama. Nah, sekarang kita lihat data mentahnya. Data mentahnya. Jadi pada interval 50 hingga 54, nah, data mana yang masuk? Yang data yang masuk adalah 53. Satu cuma datanya masuk. Di antara 55 hingga 59, data yang masuk yaitu 59 dan 57. Nah, ini dia yang masuk, 2 angka. Nah, kita distribusikan semuanya, kita lihat lagi, maka diperolehlah frekuensinya seperti ini, ya, data-datanya. Dan kita koreksi, jumlahnya harus sama dengan jumlah data mentah, ya. Jangan sampai kurang. Kalau ada yang kurang berarti ada yang terlewat, ya. Mesti kita koreksi dengan hati-hati. Nah, ini kan kalau pengerjaannya 1000 data kan mengoreksinya kan lumayan ribet. Sebaiknya kita menggunakan Microsoft Excel, ya. Nanti Microsoft Excel ada rumusnya untuk menentukan frekuensi. Ya, Anda bisa cari di internet banyak, ya.
banyak sekali tapi terlebih dahulu kalau di Microsoft Excel kita harus menginput data mentahnya dulu. Nah, ini yang menjadi pekerjaan yang lumayan lama ya, dan waktu gitu ya. Nah, melalui tabel ini kita sudah dapat tabel dan frekuensinya. Kita ketahui paling banyak nilai siswa yang terkumpul adalah nilainya yang paling banyak antara 75 dan 79. Nah, dan paling sedikit antara 50 dan 54. Nah, sini kita bisa mengetahui dari nilai matematika tadi ya, ternyata siswa-siswi paling banyak ya, dari 80 siswa-siswi itu yang paling banyak mendapat nilai 75 hingga 79. Yang paling banyak. Nah, yang paling sedikit ada satu orang yang mendapat nilai yang rendah, yaitu 50 dan hingga 54, yaitu nilai tadi 53 kan. Nah, ada nilai siswa yang tinggi. Nah, yaitu ada sekitar 4 orang yang diantara nilainya 95 hingga 99. Nah, dari sini kan sesudah data dikelompokkan kita bisa mengetahui berarti keberhasilan dari pembelajaran matematika diketahui dengan distribusi nilai ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada latihan. Silakan Anda kerjakan latihannya ini, yaitu buatlah tabel distribusi frekuensi yang mengambil banyak kelasnya, itu 8. Tadi kan ini kan kita ambil adalah kelasnya 10. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ambil kelasnya 8? Nah, saya akan dikerjakan dengan data yang ini. Data yang sama, yaitu 80 siswa pada ujian akhir mata pelajaran matematika. Oke, ini video 1 saya tutup dulu. Silakan Anda kerjakan dulu latihannya. Sudah selesai mengerjakan latihan ini, nanti kita lanjut ke video 2. Oke, saya tutup dulu video.